Kinderdijk. Perjalanan dengan sepeda kira-kira 1,5 jam. Jadi kita nyebrang menuju Kinderdijk. Tadi 1,5 jam lapar, jadi saya beli roti dulu di Albert Heijn Buurse. Saya juga akan menjawab pertanyaan kepada teman-teman yang tanya ribut, banyak angin. Belanda ini adalah negara angin, jadi maksudnya karena nggak ada gunung, jadi banyak angin. Selamat siang, ini sekarang kita sedang ada di Kinderdijk. Kinderdijk itu dibangun pada tahun 1738. Jadi sekarang kalau kita berdiri di sini artinya kita berdiri di tengah-tengah sejarah Belanda. Saya nggak akan ngomong lama-lama karena ada yang bilang nggak usah lihat saya lama-lama, pengen lihat sekitarnya aja. Oke, sekarang kita mulai. Belum muter-muter, saya duduk dulu makan roti yang tadi beli di Albert Heijn sama minum air. Saya selalu kalau kemana-mana bawa air sendiri, bawa makanan beli di tengah jalan. Jadi karena saya naik sepeda, kita nggak harus bayar. Kita bayar kalau kita naik cruise atau naik kapal itu. Kenapa Kinderdijk dikasih sertifikat oleh UNESCO sebagai warisan cagar alam yang harus dipertahankan? Karena umurnya udah ribuan tahun dan fungsinya sebagai fungsi daripada kincir angin ini sebagai alat untuk menstabilkan air sehingga kakinya orang Belanda tetap kering. Kakinya kering berarti rumahnya kering. Kalau rumahnya kering berarti kita bisa tenang-tenang nonton TV di sofa. Jadi itu dipertahankan 1000 tahun tanpa merusak alam sekitarnya. Itu kan luar biasa buat saya. Jadi orang Belanda ini mengatur air dan tanah selama ribuan tahun. Jangan takut kelaparan. Ada juga yang jualan povertjes di sini. Povertjes 3 euro, es krim 1 euro. Zaman dulu pemburu sama orang yang suka nangkap ikan datang sini kalau musim panas aja, juga kalau airnya rendah. Orang datang ke sini bikin rumah dari pasir. Lama-lama datang juga pedagang-pedagang yang kaya. Jadi mereka bikin rumah di sini dan mereka punya uang banyak. Terus mereka mulai bangun tanggul-tanggul supaya rumahnya nggak kebanjiran. Akhirnya mereka mikir harus ada suatu cara yang baik agar mereka bisa ngatur air di sini. Waktu di musim kemarau airnya cukup, waktu di musim hujan mereka juga nggak kebanjiran. Jadi ini fungsinya sama seperti kincir angin untuk ngatur air supaya tingginya tetap sama. Dulu ini begini, sekarang yang baru adalah ini. Sama fungsinya seperti windmolen. Juga seperti air-air yang ada di Gouda yang kita lihat waktu itu Kapten Single yang saya bilang saya waktu datang main ski di situ, itu juga nih harus itu. Jadi udah tahu ya kira-kira sistem perairan di sini. Jadi ada ukurannya gitu, sampai batas sekian air harus dipompa atau harus dimasukin. Simple. Saya juga mau terima kasih kepada Ibu Sri Riyanggono sama Mbak Nusia Susilowati yang selalu setia memberikan saran, pesan untuk kemajuan YouTube saya selalu dengerin. Oke, terima kasih, kita lanjut. Dah. Saya mau naik water bus ya, tapi karena saya nggak bawa masker, jadi saya nggak bisa naik. Saya mau ada bus biasa, ada juga di souvenir sini. Saya mau ke sana mau cari masker, barangkali ada. Ramai juga, banyak turis ini. Toko souvenirnya keren loh, banyak barangnya lucu-lucu. Kali ada barang yang Cek Nok mauin kali ya.
Kita lihat sini. Ada bed magic, ada ginian. Soalnya kalau kesini mungkin tahu ada barangnya yang dimauin di mana. Nggak kedinginan. Saya juga udah pakai sweater tipis, dalamnya selalu saya lapisin koran. Wow, galak. Tanpa mooncap ya, nggak boleh naik ke boat. Apa-apa, udah beli bos, jadi santai saja. Masih suasana di bus air. Sana tuh boat. Kita udah di Rotterdam.